Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang pagi yang cerah ini kita selalu diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan webinar tentang budaya positif dari awal hingga akhir dengan lancar. Baiklah para peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Untuk memulai kegiatan sesi pada pagi hari ini, baiklah susunan acaranya yang pertama itu adalah pembukaan. Kemudian kita minta sepatah kata kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah di sini yang akan diwakili oleh Ibu Desilvia. Kepada Ibu Desilvia dipersilahkan materi tentang budaya positif. Silakan Ibu. Tidak kedengaran suaranya, Bu? Mudah-mudahan masih banyak guru yang untuk mengikuti calon guru penggerak ini. Dengan adanya kegiatan sekarang ini yang dilakukan di sekolah kita, jadi motivasi bagi guru-guru kita yang lain yang masih energik, yang masih muda, berbeda dengan kami karena umur sudah 50 ke atas. Jadi pada teman-teman yang lain, gunakanlah kesempatan yang ada. Kita seharusnya termotivasi oleh ibu kita, Ibu Dosi. Kemudian sebentar lagi Ibu Ayu juga akan menjadi CGP. Guru-guru kita yang lain, teman-teman yang lain bisa mengikuti. Selamat melaksanakan kegiatan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Desilvia. Semoga apa yang beliau sampaikan benar-benar membuat kita termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi kita. Salah satunya adalah dengan mengikuti program guru penggerak. Kemudian selanjutnya berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk kepada materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dosi Prima Putri, marilah kita siapkan diri kita fokus konsentrasi untuk menyimak pemaparan materi tadi, yaitu tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Bagaimana lingkungan yang mencerminkan budaya positif? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat budaya positif itu terlaksana dan apa tantangannya? Baiklah, dijelasnya langsung saja kita masuk kepada materi kita yang disampaikan oleh Ibu Dosi Prima Putri. Kepada Ibu Dosi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator, Ibu Husnila Fiti, yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk memberikan pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah. Baiklah Ibu dan Bapak hadirin semuanya, terima kasih atas waktunya. Di mana sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya adalah Dosi Prima Putri, CGP Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota, dari SDN 02 Talamaua. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, apakah sudah terlihat share screen yang saya bagikan? Alhamdulillah sudah Ibu. Di mana budaya positif ya, budaya positif itu merupakan pembiasaan hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi setiap manusia itu memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Itu yang budaya positif ya Ibu dan Bapak ya. Kita masuk kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara ini membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Yang mana pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan yang merupakan proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran itu merupakan sebuah usaha persiapan atau persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang serius. Kemudian yang pendidikan itu apa pula? Yaitu tempat persemaian mayan beni-beni, gitu Bapak dan Ibu. Jadi kita guru ini dapat menuntun tumbuhnya padi. Seorang petani itu, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman-tanaman padi itu, memberi pupuk dan air,
membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya itu. Begitu dan Bapak dan Ibu. Kemudian ada lagi di sini saya contohkan di sini ya. Sebagai di dalam ilustrasinya seorang pendidik ini seorang petani jagung misalnya. Anak-anak adalah bibit atau biji tumbuhan jagung itu yang akan ditanam petani dalam sebuah lahan. Pendidik sebagai petani hanya bisa menuntun bibit terjagung tersebut menjadi tanaman jagung yang subur. Kita tidak bisa memaksakan Bapak dan Ibu merubah bibit jagung tersebut menjadi padi. Benar bukan? Tidak akan tumbuh dengan optimal. Itu adalah ilustrasi tujuan dari pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa memahami bahwa sekolah ini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga kita guru harus berusaha menjadikan lingkungan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Kita menjaga dan melindungi murid kita dari hal-hal yang tidak baik, Bapak dan Ibu. Dengan demikian, karakter murid itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi sebagai contohnya, murid yang tadinya malas, kalau dengan penanaman budaya positif atau penanaman karakter yang baik, maka akan menjadi semangat ya, Bapak dan Ibu. Dan juga begitu kebalikannya. Kemudian murid yang akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran apabila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman Bapak dan Ibu. Apabila selama seseorang merasakan tekanan-tekanan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sebagai seorang pendidik ini harus mampu mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut dan juga profil pelajar Pancasila dengan menerapkan
Di mana nilai kita sebagai guru itu yang pertama adalah mandiri, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita menjadi guru yang mandiri? Bagaimana kita menjadi guru yang berkolaboratif? Bagaimana kita guru inovatif? Bagaimana kita menjadi guru itu reflektif, Bapak dan Ibu? Kemudian kita guru itu juga berpihak kepada murid, Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana pula dengan peran kita sebagai seorang guru? Kita itu berperan sebagai pemimpin di dalam pembelajaran. Kemudian kita berperan berkolaboratif di dalam pembelajaran. Kemudian menjadi coach antar guru, antar sesama guru di sekolah kita. Kemudian kita juga berperan sebagai menggerakkan komunitas praktisi, di mana nanti di komunitas praktisi ini kita bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di kelas kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana pula peran yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan. Jadi ada 5 nilai dan juga 5 peran kita sebagai seorang guru yang akan mewujudkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini, Bapak dan Ibu. Yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian kita sebagai guru ini, Bapak dan Ibu, juga harus mampu mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila itu dengan menerapkan pembelajaran budaya positif di sekolah kita. Kita memiliki nilai dan peran seperti yang saya sebutkan tadi. Apabila kita telah memiliki nilai dan peran tersebut, insya Allah budaya positif di sekolah kita akan terlaksana. Bagaimana budaya positif itu bisa terwujud? Yaitu dengan menerapkan karakter-karakter positif di sekolah kita. Bagaimana kita menjadi teladan bagi murid kita di sekolah untuk menerapkan sikap positif, karakter berprofil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian bagaimana itu bisa terwujud? Untuk apa itu diwujudkan? Yaitu untuk mencapai visi yang telah kita rancang dengan melaksanakan prakarsa perubahan. Bagaimana visi di sekolah kita? Bagaimana kita mencapai visi itu? Yaitu dengan mewujudkan budaya positif di sekolah kita, Bapak dan Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan daripada pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan menuntun di sini kita tidak lagi, kalau sekarang ini kita memakai kurikulum merdeka ya, kita tidak lagi menuntut anak-anak untuk menyelesaikan knowledge-nya. Kita tidak lagi menuntut bagaimana nilainya 100. Tetapi kita menuntun bagaimana mereka mencapai itu. Kodrat anak ini ada 2 ya Bapak Ibu. Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alamnya itu dia sudah terbawa dari lahirnya Bapak dan Ibu. Itu sudah dibawa oleh anak-anak kita itu. Maka sehingga anak-anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian kodrat zamannya, yaitu kita sebagai guru mengikuti kodrat zaman. Misalnya dengan pembelajaran yang bervariasi di kelas kita. Itu barangkali Bapak Ibu ya. Jadi oleh sebab itu, kita sebagai tenaga pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita itu. Agar dapat memperbaiki lakunya. Tetapi bukan dasarnya Bapak dan Ibu. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi untuk mewujudkan filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, kita sebagai seorang guru, yang pertama tadi memiliki nilai dan peran yang tergambar di dalam visi dan prakarsa perubahan kita guru ini Bapak dan Ibu. Dan salah satunya yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak dan Ibu, jadi bagaimana dengan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman yang terlaksana di sekolah itu lah yang menggambarkan terwujudnya budaya positif. Jadi peran kita guru lah di dalam menerapkan budaya positif itu. Salah satunya yaitu dengan membuat kesepakatan kelas bersama murid
Kemudian bisa juga dengan menanamkan rasa kesadaran agar terbangun motivasi pada diri atau murid-murid kita itu, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana dengan penerapan budaya positif itu sendiri? Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Eh, apakah Bapak Ibu sesuai atau setuju dengan pernyataan ini nanti? Yang pertama itu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Iya, tidak Bapak dan Ibu. Tidak, hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana pula dengan ini Bapak dan Ibu? Juga tidak. Saya rasa juga tidak, Bu. Ya, tidak Bapak dan Ibu. Kemudian memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan mana pula dengan yang ini nih? Setuju dengan pendapat ini atau tidak? Kurang setuju. Kurang setuju ya. Memberi penghargaan. Kenapa? Karena tidak semua penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak kita. Misalnya gini ya Bapak dan Ibu ya. Hari ini pembelajarannya matematika. Yaitu dengan siapa yang dapat nilai 100, ketahuan ya, dapat nilai 100, terus akan dikasih uang 10.000 misalnya. Jadi anak-anak yang dapat nilai 100, nanti akan kita kasih duit, uang 10.000. Jadi anak-anak itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai 100. Sehingga dia dapat penghargaan, nanti dapat uang 10.000. Misalnya begitu ya. Tetapi ternyata penghargaan yang kita berikan itu malah memicu anak-anak kita untuk berbuat bohong. Bagaimanapun caranya saya harus dapat nilai 100 misalnya begitu ya. Jadi dia bisa mencontek dengan teman-temannya Bapak dan Ibu. Dengan dapat nilai 100, dia mencontek. Ternyata tidak semua penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi dari belajar anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk pembahasan kali ini juga ada tentang bagaimana itu perubahan paradigma. Sehingga nanti terjawab dengan pertanyaan-pertanyaan kita tadi Bapak dan Ibu. Perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin, positif, dan motivasi. Kemudian keyakinan kelas, ada pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian ada 5 posisi kontrol manusia, dan juga ada yang terakhir segitiga restitusi. Bagaimana pula dengan paradigma, perubahan paradigma ini Bapak dan Ibu? Di dalam budaya positif itu ada 6 bagian-bagian ini ya Bapak dan Ibu. Apa pula itu paradigma? Perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma itu ya Bapak dan Ibu ya. Untuk membangun budaya yang positif, jadi sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif Bapak dan Ibu. Lingkungan yang aman Bapak dan Ibu. Nyaman. Agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan penuh dengan tanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang itu adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol Bapak dan Ibu. Jadi dalam hal ini kita guru kontrol guru dalam menghadapi murid-murid di kelasnya. Gitu Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana pula dengan perubahan paradigma teori kontrol? Di sini ada ilustrasinya, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dalam membuat orang merasa bersalah. Dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana pula dengan ini Bapak dan Ibu? Di dalam perubahan paradigma itu ada namanya stimulus respon dalam teori kontrol. Jadi bagaimana bisa kita mengontrol seseorang? Apakah kita bisa mengontrol seseorang?
Jadi kita kalau untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah ini bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu? Apa kita bisa untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita? Tidak bisa ya, Bapak dan Ibu ya. Tidak. Heeh. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda, Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana pula dengan teori kontrolnya? Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini, Bapak dan Ibu. Kemudian juga untuk perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selama ini semua perilaku-perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidak seperti itu, Bapak dan Ibu. Untuk teori kontrolnya, jadi semua perilaku yang terjadi itu memiliki tujuannya tertentu, Bapak dan Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol kita. Tidak, Bapak dan Ibu. Jadi teori kontrolnya hanya kita sendiri yang mengontrol di diri kita, Bapak dan Ibu. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Apakah kita bisa mengontrol orang lain? Tidak, Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa juga mengontrol orang lain, Bapak dan Ibu. Bagaimana? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bagaimana dengan teori kontrolnya? Yaitu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, Bapak dan Ibu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Gak ada lagi menang kalah. Menang-menang, Bapak dan Ibu. Bagaimana pula dengan konsep disiplin positif dan motivasi? Apa makna positif di sini? Kita bahas makna positif itu yang berasal dari bahasa Latin ya Bapak dan Ibu ya. Disiplin, yaitu artinya belajar Bapak dan Ibu. Makna asal kata dari disiplin itu sendiri, yaitu murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Jadi disiplin diri itu membuat orang menggali potensi yang ada di dalam dirinya untuk mencapai sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Pada Ibu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah Bapak dan Ibu. Menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan. Namun kecenderungan umum itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai. Atau pencapaian suatu tujuan. Itu tentang disiplin Bapak dan Ibu. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiganya, nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana pula dengan nilai-nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosen, Bapak dan Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini Bapak dan Ibu? Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, Bapak dan Ibu. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila, ya Bapak dan Ibu.
Bagaimana teori motivasi perilaku manusia? Ada namanya motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau untuk motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan misalnya, seperti tadi yang saya sebutkan tadi di awal, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti yang saya contohkan tadi, anak-anak mendapat nilai 100 untuk mendapatkan uang 10.000 saja. Tapi bukan keyakinan dia, Bapak dan Ibu. Kemudian ada lagi motivasi internal Bapak dan Ibu. Untuk menghargai diri sendiri. Menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini. Itu Bapak dan Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tujuan daripada disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Dia tidak akan terpengaruh. Mau ada dapat uang 10.000 atau mau tidak, mau dapat pujian atau tidak. Tapi mereka tetap memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu itu Bapak dan Ibu. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, Bapak dan Ibu. Sesuai dengan budaya positif itu, kita menerapkan keyakinan kelas namanya. Keyakinan kelas ini sebuah tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas kita. Dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Bagaimana perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi, untuk terbentuknya budaya positif, yang pertama-tama itu perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di dalam kelas kita, warga-warga kelas. Bagaimana nanti ada di akhir ini akan saya berikan contohnya bagaimana penerapan atau pembentukan keyakinan kelas. Kebetulan di kelas 5 juga sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak dan Ibu. Jadi menyatukan pemikiran-pemikiran anak murid kita itu untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah untuk mencapai visi sekolah tadi Bapak dan Ibu. Kemudian diturunkan menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama di dalam kelas Bapak dan Ibu. Mengapa tidak peraturan saja timbul pemikiran? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2 misalnya Bapak dan Ibu? Karena untuk keselamatan diri kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika COVID dulu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Karena untuk keselamatan diri kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya? Ya, untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, Bapak dan Ibu. Jadi untuk memotivasi intrinsik, kembali kita ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang itu dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mungkin kalau untuk pemakaian helm misalnya Bapak dan Ibu ya, untuk yang dekat-dekat biasanya kita ada pakai helm tuh. Tetapi kalau peraturan itu termasuk peraturan. Tetapi kalau kita yakin dengan keselamatan diri kita, keyakinan,
maka kita akan pakai helm, Bapak dan Ibu. Kemudian contohnya untuk di kelas kita, datang tepat waktu. Bagaimana kita membuat keyakinan datang tepat waktu misalnya? Pada saat mengikuti pembelajaran. Untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Sehingga tidak terlambat di dalam mengikuti pembelajaran. Itu untuk anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Di sini ada dua buah, ada saya berikan, menurut Bapak dan Ibu, mana yang termasuk merupakan keyakinan kelas? Di sini. Ada dua buah, ada kesepakatan kelas, saya tuliskan di sini ya. Mengapa? Jadi yang termasuk dalam keyakinan itu, kesepakatan itu. Membuat kesepakatan. Kita sepakat, misalnya tadi tepat waktu, datang tepat waktu. Jadi kita sepakat tuh, datang tepat waktu. Kemudian kalau misalnya di dalam kelas kita itu ya, menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas. Berarti kita sepakat, kita yakini. Jadi bukan peraturan lagi, peraturan kelas. Jadi kita sepakati bersama bahwa kita sama-sama menjaga kebersihan di kelas kita. Kemudian aktif di dalam pembelajaran. Ini adalah contoh dari yang kesepakatan itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian dengan peraturan. Kita kembali lagi ke peraturan Bapak dan Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi di sini kita membuat peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana pula ya dengan ini? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Bagaimana dengan ini? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai keyakinan yang dituju di sini, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak kita itu nanti setelah kalau di dalam kelas kita ada pojok baca misalnya ya. Jadi setiap dia membaca buku, habis membaca buku, dia akan kembalikan ke tempatnya. Jadi nilai tanggung jawab di sini Bapak dan Ibu. Kalau dilarang mengganggu orang lain, ini maksudnya akan menghormati diri sendiri dan juga orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini masuk ke nilai kebajikan disiplin. Dilarang melakukan kekerasan di dalam kelas. Itu nilai keselamatan Bapak dan Ibu. Dilarang menggunakan narkoba. Ini nilai yang dituju itu adalah nilai kesehatan. Merokok kalau untuk anak-anak kelas kita ya, kalau di SD itu ya. Kadang mereka sudah mencoba-coba untuk merokok. Tapi untuk di sekolah kita, alhamdulillah itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi nilai yang dituju itu adalah nilai kebajikannya dan nilai keselamatan Bapak dan Ibu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, yaitu nilai kebajikan yang dituju adalah nilai kesabaran Bapak dan Ibu. Gunakan masker, nilai kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas, nilai disiplin dan juga keselamatan di sini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi itu antara peraturan itu ada nilai keyakinan kelasnya, nilai kebajikan yang akan dituju. Setiap peraturan itu ada nilai kebajikan yang dituju. Bagaimana dengan bentuk keyakinan pembentukan kelas itu? Kalau untuk membentuk keyakinan kelas, dia bersifat lebih abstrak Bapak dan Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hal-hal yang positif. Misalnya jangan membuang sampah di sembarangan. Jadi hal-hal positifnya membuang sampah pada tempatnya, begitu mungkin begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau untuk keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak Bapak dan Ibu, sehingga kita warga kelas kita mudah mengingatnya dan juga mudah dipahami oleh semua warga kelas itu sendiri.
Jadi biasanya keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kita di kelas, apa keyakinan kelasnya seperti yang saya contohkan tadi, tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi semua warga itu akan menerapkan di dalam kelasnya, termasuk nanti di sekolah kita Bapak dan Ibu. Sehingga kelas kita menjadi selalu bersih ya. Kalau lingkungan bersih kan membuat kita di dalam pembelajaran itu akan terasa lebih nyaman dan aman dan nyaman ya. Kemudian semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi. Kita minta anak-anak pendapat anak-anak kita itu di dalam membuat keyakinan kelas. Ya, misalnya kita bisa berdiskusi atau minta pendapat menggunakan stick note. Itu bisa kita lakukan ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita update terus hari ini apa keyakinan kelasnya. Terus besok kita pantau lagi hari ini apa yang akan dilaksanakan dipakai. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian bagaimana perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Bagaimana membuat anak sakit, fisik, maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu yang hukuman Bapak dan Ibu. Kalau sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu konsekuensi namanya Bapak dan Ibu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Itu hukuman Bapak dan Ibu. Sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggap. Anak menghargai disiplin itu. Kalau hukuman paksaan. Harus terjadi. Paksaan. Konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu adalah hukuman Bapak dan Ibu. Kalau sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Itu yang konsekuensi. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah hukuman Bapak dan Ibu. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau keluar sementara waktu. Bisa saya contohkan di sini ya. Ada di sini contohnya. Nah, kita termasuk hukuman atau konsekuensi kalau yang ini nih. Nah, begini ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat. 100 kali itu Bapak dan Ibu. Ini termasuk hukuman Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak kita itu dia merasa tersakiti. 100 kali bayangkan. 100 kali dia harus menulis, Bapak dan Ibu, karena dia tidak terlambat. Sementara kita tidak menanyakan bagaimana dia terlambat, Bapak dan Ibu. Kemudian misalnya lagi lari mengiling-ilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman Bapak dan Ibu. Sehingga dia ketinggalan waktunya dalam belajar. Kemudian meminta murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman Bapak dan Ibu. Push up, bayangin. Kita belum tentu bisa kan. Ya begitulah Bapak dan Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau ini termasuk konsekuensi. Bukan termasuk hukuman, menggantikan kertas tugas. Seperti tadi, kita kembali ke sini. Ambil konsepnya kehilangan hak. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini yang push up tadi ya. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri hal yang baik. Agar menghargai disiplin. Nah, disiplin masuk ke sini. Jadi di sini untuk menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Karena dia telah berbuat, maka dia mendapatkan konsekuensinya mengganti kertas temannya. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga termasuk konsekuensi ya Bapak dan Ibu ya. Karena dia telah berbuat, dia mendapatkan konsekuensinya membersihkan tumpahan air tersebut Bapak dan Ibu. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ini juga termasuk hukuman. Kalau seandainya dia tidak pakai sepatu hitam, jadi kita suruh untuk membuka sepatunya dan sepatunya kita ambil misalnya Bapak dan Ibu.
Tetapi seandainya nanti dia jam istirahat dia keluar tidak pakai sepatu, kena kaca, akhirnya cedera dan Bapak dan Ibu. Jadi ini termasuk ke hukuman Bapak dan Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena dia sedang belajar PJOK ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak akan mengganggu ke pelajaran dia yang lainnya. Itulah tindakan guru yang mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, itu bisa kita pelajari, pahami ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian bagaimana pula dengan kebutuhan dasar manusia? Karena kita sebagai manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Ada kebutuhan dasar kasih sayang, rasa diterima. Ada kebutuhan dasar penguasaan. Ada kebutuhan dasar kesenangan. Ada kebutuhan dasar kebebasan. Saya akan mencontohkan di sini ya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana pula dengan kebutuhan dasar manusia? Karena tadi di awal saya menyebutkan adanya teori kontrol, ada kebutuhan dasar manusia, dan juga ada restitusi, segitiga restitusi, dan juga teori kontrol kita sebagai guru. Bagaimana dengan ini? Ini ada sebuah ilustrasi yang saya bikin di sini ya. Ini Ibu Putri, guru wali kelas 5, katanya di SD 02 Talamangwa. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Adan. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Adan ini yang sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Ini ilustrasinya Bapak dan Ibu ya. Jadi bagaimana kita membedakan dasar mana yang dipenuhi oleh Adan ini? Rasa kasih sayang kah? Rasa bertahan hidup kah? Atau rasa diterima? Gitu ya. Jadi seandainya Adan ini di dalam kasus itu, dia menjawab ketika kita tanya, karena dia lapar, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Adan ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak dan Ibu. Jadi, kebutuhan kalau seandainya dia tidak meminta, mengambil makanan temannya, dia akan kelaparan. Bisa jadi karena orang tuanya tidak mengisikan bekalnya, Bapak dan Ibu. Kemudian di dalam kasus tersebut, seandainya Adan ini menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya tersebut karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya nanti memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi oleh Adan itu adalah akan cinta dan kasih sayang. Jadi karena gurunya telah melaporkan kepada orang tuanya, akhirnya orang tua memberikan mengisikan bekal untuk Adan ini. Jadi Adan sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan cinta dan kasih sayang Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana pula jika Adan ini dalam kasus tersebut dia menjawab, apabila kita tanya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia, dengan dia mengikuti keinginan dia, maka sebetulnya Adan ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya kan kekuasaan. Oh, saya hebat. Saya ini baga. Kalau bahasa kita ya. Bahasa kami ya, baga. Jadi dia itu merasa berkuasa terhadap teman-temannya Bapak dan Ibu. Jadi itu kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Adan. Kebutuhan dasar akan kekuasaan. Tetapi Bapak dan Ibu, apabila Adan ini menjawab dalam kasus tersebut, dia merasa bosan dengan bekal makanan dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, misalnya telur dadar aja tiap hari, atau telur ceplok aja tiap hari itu. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini Adan ingin mencoba makanan teman-temannya Bapak dan Ibu yang beraneka ragam. Jadi Adan di sini berusaha memenuhi kebutuhannya kan kebebasan Bapak dan Ibu. Kebebasan yang dipenuhinya di sini. Tapi kalau seandainya Adan menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia itu lucu, maka berarti
Adan sedang memenuhi kebutuhannya kan kesenangan Bapak dan Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar pada manusia ini. Begitu juga kita dengan guru. Kita juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi kalau untuk ilustrasi Adan, itulah 5 hal yang sedang dipenuhi oleh Adan tersebut, Bapak dan Ibu. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan ilustrasi juga. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi di sini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Jadi di sini kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi ini Bapak dan Ibu? Kira-kira sedang memenuhi kebutuhan apa? Katanya kelas harus tenang. Jadi kebutuhan apa kira-kira di sini Bapak dan Ibu? Kesenangan. Iya benar sekali. Ketenangan ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk kasus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pandai pakai jepit rambut baru. Jadi kebutuhan apa yang sedang dipenuhi di sini Bapak dan Ibu? Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi kebutuhan dasar? Perhatian. Iya benar sekali. Perhatian ya Bapak dan Ibu ya. Di mana dia mengharapkan perhatian dari gurunya karena dia pakai jepit rambut baru Bapak dan Ibu. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Jadi di sini apa pula nih kebutuhan yang kebutuhan apa nih Bapak dan Ibu? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ibu Elsa sepertinya berbicara tapi mic-nya tidak dibuka. Ya, dibuka mic-nya Ibu. Kebebasan, kebebasan Bu. Kebebasan. Oh iya benar sekali Ibu Elsa ya. Sepertinya ya benar. Benar Ibu, benar sekali ya. Bahwa di sini dia sedang memenuhi kebutuhannya kebebasan ya Bapak dan Ibu ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kalau di sini apa pula ini Bapak dan Ibu? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kepuasan, Bu. Iya, betul sekali ya. Kepuasan ya. Jadi dia sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia kurang puas ya. Ya, betul sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi kita sudah memahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan dasar diterima atau rasa diterima, kemudian kebebasan. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Baik kita lanjutkan dengan posisi kontrol Bapak dan Ibu. Di mana pula dengan posisi kontrol ini? Jadi guru ini memiliki 5 posisi kontrol ya Bapak dan Ibu. Kalau kita bisa renung-renungkan sekarang kita sudah berada di posisi yang mana Bapak dan Ibu. Posisi kontrol ini kita sudah berada di posisi menghukumkah? Atau membuat merasa bersalahkah? Atau sudah berada di posisi temankah? Atau pemantau? Atau sudah pada posisi manajer Bapak dan Ibu? Kita renung. Kalau misalnya di posisi penghukum ini Bapak dan Ibu ya, ini identitas gagal menghindari hukuman di sini ya. Kalau untuk guru yang berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, jadi itu kita berada di posisi penghukum Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan guru jika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Begitu ya contohnya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi hasilnya bagaimana kalau kita menjadi seorang penghukum ini? Anak-anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong Bapak dan Ibu. Misalnya dia takut kan hukuman yang akan kita berikan. Dia akan menunjuk temannya tuh. Oh, itu yang melakukan, Bu. Oh, itu yang salah, Bu. Begitu ya. Jadi hasilnya anak-anak itu akan memberontak, Bapak dan Ibu. Jadi kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid-murid kita itu meletakkan guru itu ke dunia di luar dunia yang berkualitas. Bagaimana murid berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Gitu ya. Padahal lah ibu tuh. Bekonya kok bongi-bongi juga baliknya. Gitu katanya anak-anak itu kita ya, Bu dan Bapak ya. Jadi bagaimana dampaknya pada murid? Mengulangi kesalahan lagi. Kalau kita menjadi seorang penghukum. Kemudian bagaimana pula kalau kita berada pada posisi kedua? Membuat merasa bersalah.
Dia berceramah dan mengatakan, seharusnya begini, ibu kecewa dengan kamu, seharusnya begitu. Gitu ya. Jadi dia merasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukannya Bapak dan Ibu. Kamu seharusnya, harusnya kamu sudah tahu tuh, ibu lalu sekali mengatakannya, ibu stres, kamu terus, kamu lagi dan kamu lagi, gitu ya. Jadi dia merasa bersalah oleh Bapak dan Ibu dengan kata-kata kita tadi itu, anak itu merasa bersalah terhadap tindakan yang telah dilakukannya Bapak dan Ibu. Bagaimana hasilnya? Dia akan menyembunyikan atau menyalahkan orang lain juga. Terus bagaimana murid ini? Maafkan saya, Bu. Dia akan berkata, maaf, Bu, gitu ya. Dia merasa bersalah ya. Bagaimana Pak dampaknya pada murid tersebut? Dia merasa rendah diri, Bapak dan Ibu. Dia akan merasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukannya. Kemudian bagaimana pula dengan posisi kontrol yang ketiga, Bapak dan Ibu? Kita sebagai teman. Itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kayak gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi anak-anak itu akan ketergantungan kepada kita, Bapak dan Ibu. Dia tidak bisa mandiri. Dia tergantung kepada kita. Murid itu meletakkan guru ini sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas ini. Kemudian bagaimana murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu, gitu ya. Nah, dia tidak mandiri, tidak bisa berpikir kreatif ya Bapak dan Ibu ya. Itu pula kelemahannya kalau kita berposisi pada posisi kontrol sebagai teman Bapak dan Ibu. Jadi anak murid kita itu lemah, tidak bisa mandiri. Dia akan selalu bergantung kepada kita, Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjutkan bagaimana pula dengan posisi kontrol pemantau, Bapak dan Ibu. Kalau pemantau ini, tapi biasanya kebanyakan kita sudah pada posisi teman, pemantau ya, bahkan juga sudah ada yang menjadi di posisi manajer ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau untuk pemantau ini, eh, menghitung dan mengukur apa peraturannya, gitu ya. Menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid itu berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, jadi kita awasi. Jadi itu termasuk ke pemantau ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian memiliki menitik beratkan pada sanksi atau hadiah atau untuk dirinya. Oh saya akan berbuat begini, nanti saya akan dapat itu. Saya tidak boleh melakukan ini, nanti saya kena hukum. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sebagai pemantau itulah kira-kira Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu, oh di sini adalah identitas yang berhasil atau sukses, yaitu kontrol diri sebagai manajer, menghargai diri sendiri Bapak dan Ibu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang tidak bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita menguatkan pribadi mereka. Jadi murid itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, Ibu dan Bapak. Dia merasa dihargai Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia akan merubah dirinya itu akan memberikan keyakinan pada dirinya, oh saya harus berubah, saya harus begini. Oh, dia merasa dihargai oleh kita. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi diri, bagaimana cara kita memperbaiki diri, ini nanti ada namanya segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa mempraktekkan di dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh anak murid-murid kita ini, yaitu dengan segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita salah satunya ya, segitiga restitusi ini sudah menjadi, kita sudah berada pada posisi teratas itu sebagai menempatkan diri posisi kontrol yang kelima ini manajer, sebagai manajer Bapak dan Ibu. Kemudian ada pernyataan-pernyataan, siapa yang mengatakan saya kecewa dengan kamu? Ini siapa yang mengatakan ini? Sebagai penghukum atau sebagai apa Bapak dan Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Begitu ya. Jadi ini adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah Bapak dan Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum Bapak dan Ibu. Ayolah, lakukan demi Ibu. Ini sebagai teman Bapak dan Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ini posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru posisi manajer yang kita lakukan.
kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini juga termasuk posisi penghukum Bapak dan Ibu. Nah, masuk kita ke restitusi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, Bapak dan Ibu. Dan pun langkah-langkah yang bisa kita lakukan pada restitusi ini adalah Bapak dan Ibu ya. Eh, yang pertama itu apa ciri-ciri restitusi itu sendiri? Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri Bapak dan Ibu. Kemudian restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokusnya adalah solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada namanya nanti di dalam segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah-langkah di dalam segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu ya. Validasi tindakan yang salah itu membantu murid-murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan sebuah kesalahan Bapak dan Ibu. Kemudian yang keduanya tadi ada, ini yang keduanya validasi tindakan yang salah. Kalau yang pertamanya menstabilkan identitas, di mana kita guru itu untuk membuat murid kita itu merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, langkah-langkahnya ya Bapak dan Ibu, menanyakan keyakinan. Jadi murid melihat kesalahan yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah tindakan yang salah. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi tadi ya Bapak dan Ibu ya. Sebelum kita masuk ke video pembuatan keyakinan kelas dan restitusi segitiga restitusi, dapat kita simpulkan pada kegiatan kita hari ini, yaitu tentang diperlukannya posisi kontrol seorang guru, yaitu posisi manajer. Di posisi manajer, guru melakukan tahapan segitiga restitusi. Di posisi inilah, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perlakuan dan sikapnya, sehingga terciptalah disiplin positif dari dirinya sendiri, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini akan saya tampilkan sebuah segitiga restitusi ya yang telah kami Budaya coba positif di kami sekolah. Bagaimana kita bisa menerapkan itu semua? Kita Lakukan sebagai di kelas guru, 5, sebagai tenaga pendidik yaitu ini kemarin memiliki nilai dan tentang peran Bapak dan anak Ibu yang terlambat datang ke sekolah Bapak dan Ibu. Jadi saya akan menampilkan ini langkah-langkah segitiga restitusi. Belum terlihat Bu Asri. Oh, belum terlihat ya? Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu, kita sebagai guru ya bisa berada pada posisi manajer seperti yang saya contohkan tadi ya. Lihatkan tadi contohnya ya. Itu adalah sebuah penyelesaian masalah anak terlambat. Jadi kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Nanti juga kita ya guru-guru yang lain, Bapak dan Ibu guru juga bisa melakukan di kelas kita masing-masing ya Bapak dan Ibu. Itulah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu. Saya sebagai pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaian tadi tidak pada tempatnya atau ada yang kurang tepat.
saya sebagai selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga dalam tahap belajar saat ini ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk link absennya dibagikan di grup ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu yang hadir diisi link absennya nanti. Jadi saya sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyita waktunya Bapak dan Ibu untuk kegiatan pada siang hari ini. Terus saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita sesi berfoto sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Buka wabarakatuh. kameranya sebentar ya. Bapak dan Ibu, kita sesi berfoto sebentar ya. Silakan buka kamera ya. Ibu Marsalina, boleh buka kameranya, Ibu Marsalina? Kita boleh bergaya dengan bebas ya, karena bagaimana pemahaman kita nanti di link absennya, karena itu insya Allah akan didapatkan nanti sertifikat dari kegiatan ini Bapak dan Ibu. Insya Allah akan diberikan sertifikat. Tapi juga ada saran dan kritik di situ, juga ada beberapa pertanyaan yang akan diisi ya Bapak dan Ibu ya. Oke, di hitungan 1 ke 3 ya, Ibu Marsalina bisa buka kamera. Oke. 1, 2, 3. Senyum termanis. 1, 2, 3. Lagi. Ayo bebas kita lagi ya. Satu lagi ya. 1, 2, 3.